Alright, balik lagi ya sama kita di The Bright Side Show. The Bright Side Show. The Bright Side Show dan kita ya, nih. lanjutin lagi ya obrolan tadi yang agak bukan agak yang tadi kepotong dulu sama pesan-pesan sama iklan. Ya, optimis dapat iklan. Optimis dapat iklan. Nah ini tadi kan kita udah ngobrolin tentang apa sejarah The Bright Side Show ya, dan sekarang lebih ke personal nih. Mungkin yang di rumah nih ada yang belum tahu nih, kenapa nih kok Lope ikut-ikutan keluar sih dari bandnya gitu. Wah, ditanya gini mah harus nyeruput kopi dulu nih. Nyeruput kopi dari ini kopinya dari Kupiata nih. Oh, Ucai kan Kupiata Coffee. Ditanya mulu kalau Ucai udah lama. Ini Rizky masih banyak yang penasaran kenapa sih keluar gitu. Dikit aja sih, nggak usah. Aja lah ya. Iya, nggak usah banyak-banyak karena sampai 1 jam itu, jangan, dikit aja gitu. Ini mah jadi sinetron kalau diceritain iya, panjangan. Keluar kenapa ya? Waktu itu di tahun 2018 di bulan Mei tepatnya. Ya. Jadi gue pikir sih itu momen yang paling pas untuk keluar dari Rocket Rockers karena memang pikiran itu sebenarnya udah agak kayak lama banget juga, Cai. Jadi sempat numpuk gitu ya. Sempat numpuk. Jadi dari awal tahun sebenarnya sebelum awal tahun lah, beberapa bulan sebelum tahun 2018 juga udah kepikiran sempat pengen resign gitu. Ya. Dan mempersiapkan apa yang dilakukan setelah resign tuh. Udah nyiapin. Tapi pasnya itu di bulan Mei. Kenapa? Karena waktu itu bulan Mei itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana kalau Rocket Talkers kan biasanya rekaman kan. Produksi lagu segala macam di bulan produktif lah ya. Produktif di bulan Ramadan tuh menciptakan sesuatu. Kalau misalnya mau masuk ke proses rekaman, biasanya ada persiapan-persiapan tuh di bulan Ramadan. Nah, gue merasa waktu itu momennya pas. Kenapa? Karena kalau misalnya mau masuk dapur rekaman lagi, jadi lama lagi. Iya, jadi ininya terikat. Tugas-tugas yang kemarin-kemarin itu udah beres. Dan kalau mau ada lagu baru, jadi kalau misalnya ikut rekaman lagi, jadi ikut lagi promo dong, harus tanggung jawab sama kerjaan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya itu faktor yang memang utamanya, dan memang ada beberapa faktor penunjang yang lainnya yang mungkin itu mah harus di sesi yang lain kali ya. Nanti bisa kita ditonton di YouTube, cari aja. Nanti kita bikin episodenya kalau mau. Kalau ada yang mau ya. Sebenarnya ada ya sharing Rizky di beberapa channel YouTube lain ya. Ada cari aja. Browsing aja lah. Kenapa Rizky keluar gitu. Itu mah sedikit ya. Bisa ditulisnya Lope. Masih Lope. Inisial ya, nama panggung. Oke, itu sekilas ya kenapa Rizky keluar dari. Nah, Ucai gimana dulu? Panjang lagi deh. Lebih lama lagi itu. Lebih lama lagi jadi. Terus udah lama banget juga gitu ya. Tapi kadang masih banyak cerita gitu. Dan kita nih kadang ini masih istilahnya kayak narsis-narsisan jadinya. Ngomongin kegiatan kita nih, kan kita udah nggak ngeband. Nah, biasanya kan ada yang bertanya-tanya, Kak, udah nggak ngeband, kegiatannya apa aja nih, gitu kan. Untuk episode selanjutnya gitu kan, setelah menyelesaikan karir di band, pasti kan penasaran tuh. Ya kalau ada yang penasaran ya. Bodo amat tuh ada kayak gitu. Tapi ya ada lah beberapa yang nanya gitu kan, kegiatannya apa sih? Kalau lo sendiri gimana, Pak? Ya alhamdulillah ya. Jadi setelah keluar itu ya di bulan Mei sama di 2018 itu terbentuklah Explore. Lembaga kemanusiaan Explore. Jadi ya kebetulan pun Ucai sudah terlibat lebih dulu gitu ya. Jadi di awal-awal terbentuknya Explore itu, jadi kayak ini juga kayak menjadi wadah juga buat apa ya? Kan kita punya sedikit lah bakat ya dulu di dunia sebelumnya itu ya, di dunia hiburan, di dunia band-bandan. Ketika masuk Explore itu
kita di dunia kemanusiaan gimana mengemas agar bisa menyampaikan apa sisi-sisi kemanusiaan, tapi dengan bakat yang sedikit yang kita miliki itu bisa kita swift ke sana gitu. Seenggaknya adalah yang kemarin kita punya gitu, kita bawa buat di dunia yang baru ini. Gitu jadinya, bro. Jadi itu explore. Pempek masih nggak? Oh iya. Yang pasti kalau pempek agak kepending karena banyak banget kerjaan di explore itu ternyata. Jadi fokus guys, fokus di explore. Ya kalau Rizky itu ngantor di explore-nya. Jadi kalau saya volunteer aja. Awalnya kan gini, jadi explore itu terbentuk kita berangkat semua dari relawan ya saya. Ya, relawan. Dulu kita semua pun relawan. Jadi memang membernya itu adalah beberapa personel band juga. Nah, ini yang di belakang situ ada salah satu gitarisnya After Coma. Tuh, itu di belakang situ nggak kelihatan. Nanti kapan-kapan kita undang buat ngobrol di sini juga. Adalah pokoknya yang badannya nggak jauh beda sih sama saya. Rambutnya juga sama. Iya. Agak-agak licin gimana. Iya gitu. Jadi member Explore itu backgroundnya kebetulan banyaknya di musik ya. Ada juga personel Twig to Dance. Ya, personel Twig to Dance. Terus ada Anggara tuh Bung Anggara. Autis. Itu band deathcore ya. Iya, pokoknya teknikal. Iya. Jadi awalnya kita berangkat sebagai relawan. Semuanya serabutan ya ngerjain segala macam sesuatu. Ternyata seiring dengan perjalanannya banyak donatur yang mempercayakan donasinya lewat Explore dan itu butuh pertanggungjawaban gitu. Jadi kita harus bekerja memang lebih serius. Saya dari relawan aja terus jadi ke part timer. Terus sekarang jadi full timer. Pempek agak keteteran nih, guys. Jadi doain aja biar bisa jalan juga, biar bisa menjadi penyokong juga. Mudah-mudahan bisa jadi mesin yang bisa mendonasikan keuntungannya lewat Explore. Oh ya. Tujuannya sih gitu, cita-citanya mudah-mudahan. Bentar lagi mau jalan lagi pempek. Ya, doain aja ya. Pempek Lope is back. Bikin varian baru dong. Pempek salmon gitu. Wah, jualnya berapa, makan guys? Salmon. Jualnya berapa, guys? Pempek salmon mah. Kalau pempek ikan sapu-sapu bisa turun. Tapi nggak mungkin ya rasanya, kurang ens kali. Nah, kalau Ucai gimana? Kalau gua kegiatan setelah berhenti ngeband itu tadi awal-awal sih ya ngelanjutin bisnis yang dulu sempat bangkrut, clothing jadi sepatu. Ya, dulu kan College Star di switch jadi sepatu, kasih nama FYC Footwear dari tagline-nya College Star juga. Ya dulu masih industri rumahan lah di sebuah gang. Ya alhamdulillah sekarang udah masuk pabrik ya. Masuk pabrik. Tapi setelah sekian berapa pabrik gitu ya sampai nemu idealnya biar jadi sepatu bagus tuh. Ya dari nol juga sih dulu, dari nggak punya duit, keluar dari band, bro. keluar dari band kan ya udah gitu kan, nggak ada pensiunan, nggak ada apa gitu kan. Nggak ada jaminan sosial. Bahkan ada hutang saya gitu kan, yang sudah dianulir itu gitu. Dan setelah itu ya akhirnya ya survive lah gitu ya, bikin FYC Footwear dari nol, jual-jual baju di lemari, sepatu sampai handphone, jual handphone dulu biar dapat modal. Ya, akhirnya belusukan ke Cibaduyut, jadilah FYC Footwear, dulu masih handmade ya. Tapi bentar Cai, tadi kan itu kan dari segi usaha ya. Iya. Ikhtiar buat mendapatkan rezeki. Ya. Tapi dengar-dengar setelah waktu keluar dulu sempat sakit katanya lama, Cai. Oh, bener nggak sih itu? Iya, itu ya memang udah takdirnya ya. Jadi memang banyak dosa kali ya, saya tuh harus dibersihkan dulu ya, tanda gitu. Mungkin dulu ya ngaku lah saya mah banyak dosa. Ya alhamdulillah dikasih sakit untuk muhasabah diri waktu itu, dan sekalian berapa lama tuh, Cai? hampir 2 bulan. 2 bulan di jadi, rumah terus tifus, ya? lanjut di lockdown ya? Ya, lanjut lagi campak, rorombehen, sama rorombehen buat yang belum tahu itu perpecahan suku. Maksudnya kakinya pecah-pecah gitu. Nah, dulu sungguh tak elit sekali. Jadi waktu fase-fase keluar dari band, sakit ya 2 bulan di rumah itu tuh jadi fase-fase mikirin FYC itu. Jadi ketika itulah jadi
konsep ya, sebenarnya Ya, konsep-konsep itu keluar dari situ konsep-konsep ya. itu keluar ketika bener di lockdown gitu. Kalau sekarang kan ya lagi di Musimnya lockdown, lockdown ya. di kamar gitu ya. Jadi ya disitulah banyak konsep keluar tentang FYC footwear dan yang lainnya. Jadi ya itu muhasabah diri lah gitu ya. Sekalian ya harus sabar ya. Ketika dikasih ujian sakit, ya udah ridho, terus harus sabar, ya terima aja gitu. Ya nanti kan ke depannya kita ikhtiar lagi, survive lagi ya, akhirnya ya FYC Footwear ya sampai sekarang Muncul ya setelah itu ya. ya alhamdulillah jalan terus, udah di pabrik yang lumayan ideal lah sekarang. Dulu kan cari bentukan untuk sepatu yang ideal disukai konsumen tuh agak susah gitu kan, masih ada plenyon-plenyon segala macem, dan sekarang udah alhamdulillah ideal. Ya kalau sekarang selain sepatu ngisi-ngisi seminar entrepreneurship juga gitu. Wah, kadang-kadang. luar biasa. Gimana sih Ya, caranya tuh, Cang? Kalau mau ngisi-ngisi, yang pasti itu harus mah punya diundang. yang pasti harus punya unit bisnis dulu ya, yang agak mentereng gitu. Iya. Nah. Sebenarnya dulu waktu sebelum mentereng tuh udah diundang. Oh, udah diundang dulu. Jadi gara-garanya bukan gara-gara ya, itu memang sudah takdirnya. Waktu itu ketemu teman yang bikin acara entrepreneurship gitu. Salah satu narasumbernya nggak bisa. Nah, jadi replacement sebenarnya. teman-teman gua tuh nawarin, saya mau nggak jadi pembicara di mana acara Unpad adalah namanya dulu FIM, Forum Indonesia Muda. Itu udah mulai tahun produksi, 2013. FYC udah mulai baru produksi. mulai Baru mulai FYC produksi, itu baru mulai lah, baru bikin outsole-nya segala macam, dan disitulah akhirnya yaudah, aduh saya belum bisa ngomong di publik terlalu banyak karena bisnisnya juga baru mulai. Nggak apa-apa lah, inspirasi aja buat memulai bisnis baru tuh kayak gimana ketika udah keluar dari band gitu kan. Emang yang nggak bisa jadi pembicara siapa waktu itu? Yang maksudnya yang harusnya jadi pembicara siapa? Oh itu yang nggak bisa tuh Ridwan Kamil gitu. jadi ketika itu gue harus ngegantiin Ridwan Kamil, dan itu positioningnya tuh sama pembicara-pembicara yang miliuner gitu kan. Gue inget itu zaman-zaman dulu lu yang sering masuk di STV itu, terus ada yang angklung sambil angklung, terus sama ada RK juga di situ ya. Iya, RK, itu mah terus ada pembicara tuh ada beberapa, itu yang STV kan? Iya, zaman itu itu ya. zaman-zaman itu cuman benar. ya waktu itu akhirnya ngegantiin RK, dan pembicara yang lain tuh udah kelas kakap lah, udah miliuner semua, sedangkan gue baru dari nol. Jadi ketika presentasi itu yang lain udah pada presentasi kan yang besar-besar gitu kan. Ya kalian jangan berharap saya ngomongin tentang bagaimana suksesnya usaha saya, karena saya baru mulai dan saya sekarang bawa sekitar Rp7.000. Jadi ya buat yang mau nyumbang silahkan gitu. Jadi dibikin jadi kayak stand up comedy gitu. Cuman ya inspirasinya akhirnya gue coba tampilin lah bagaimana survive di awal untuk bikin sepatu dari kebangkrutan kemarin itu. Nah dari situ akhirnya tercium lah, ternyata banyak yang suka bikin acara entrepreneurship di situ. Mereka suka, akhirnya diundang terus gitu di beberapa acara berikutnya gitu kan. Ya itu udah takdir lah ya. Nah kegiatan yang lainnya selain seminar ya paling ngisi sharing, sama ada sekarang bikin project akapela. Project akapela sama MP Voice, tapi nyebutnya One Man Voices. Itu solo. Habis itu bikin juga MP Boys, ya masih voice only lah disebutnya, voice only, grup bertiga, grup bukan band sih, grup vokal lah, grup vokal nasyid, bertiga, namanya MP Boys, bisa dicari di YouTube-nya, MP Boys, MP Boys. MP itu apa, ada inisial itu apa? MP itu ini main prosa. Main prosa. Jadi prosa dari pemikiran. Iya, dan kegiatan yang lainnya sih setelah itu ini ngisi juga sih, ngisi buat lagu-lagu film kartun Rico the Series yang baru. Jadi setelah itu Nusa, lagunya Ucai semua yang bikin? Iya, jadi proyeknya emang dilimpahkan ke gua semua gitu kan. Jadi kan ada kartun Nusa tuh, nah yang ownernya Nusa tuh salah satunya itu bikin Rico. Nah, Rico the Series itu yang baru muncul kemarin ya, beberapa bulan ya. Akhirnya gue suruh ngisi bikin lagu di situ, tapi ya alhamdulillahnya sesuai dengan passion sekarang, yaitu voice only gitu. Jadi kayak akapela, semacam akapela gitu, dan akhirnya ya disitulah
gue akhirnya menyibukkan diri gitu kan. Siap-siap. Nah, kalau ngomongin si voice only itu sebenarnya sekarang memang lagi booming-boomingnya ya, voice on one man voices itu di luar negeri. Nanti kita bakal bahas mungkin di sesi lanjutan, itu harus ada pembahasannya karena seru sih ini. Itu warnanya memang sekarang lagi di jalurnya beda banget ya gitu ya. Tapi mewarnai ya. Pemainnya udah mulai banyak. Pemainnya udah banyak juga. Dan kalau dulu kan masih sekitaran Boyz II Men, All for One gitu kan. Dan itu pun masih diiringi sama alat musik ya. Kalau ini memang voice only. Jadi cuman dari suara aja. Nah, itu juga menarik juga. Nanti kita bakal mungkin di sesi-sesi yang mana, mudah-mudahan ini ada sesi lanjutannya. Karena azan sudah terdengar. Kita break dulu untuk sekarang Isya, waktunya Isya. Ya, nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Oke.